Nah, kalau dilihat tadi dari beberapa project yang kami kerjakan, yang saya kerjakan gitu, akhirnya gara-gara bikin presentasi ini saya jadi ngeliat berapa banyak sih sebenarnya project high-rise yang saya kerjakan. Ternyata cukup banyak gitu, lebih mungkin sekitar 20 gitu, di tahun lain sendiri ada sekitar 15 gitu, dalam berbagai fase gitu kan gitu. Ada yang saat ini sedang hold gitu, ada yang sudah selesai kayak tadi itu sebagian besar sudah selesai, ada yang masih dalam proses perencanaan gitu. Tapi kalau saya boleh sedikit share poin-poin penting yang bisa kita perhatikan dalam proyek-proyek seperti ini, aspek teknisnya memang penting gitu. Desainnya harus berkualitas dan sebaiknya memang sesuai kebutuhan klien atau pemilik proyek yang punya uang gitu kan. Terus pengetahuan teknis itu is a must. Material soft hard, sistem irigasi sebaiknya kita tahu, drainase, pencahayaan dan segala macam. Kemudian perkembangan teknologinya juga seperti apa. Dan sebisa mungkin kita juga tahu dan paham regulasi-regulasi yang terkait gitu. Karena sedikit banyak itu akan berimbas ke kita sebagai desainer landscape. Kaitannya sama misalnya kalau di Jakarta yang paling penting adalah KDH gitu. Terus misalnya area refuge gitu. Kalau misalnya bangunannya lebih dari 16 lantai ke atas gitu. Itu juga akan diserahkan kepada orang landscape gitu untuk diisi gitu. Karena isinya biasanya taman. Kemudian tapi yang jangan juga dilupakan sebenarnya aspek non teknisnya juga cukup panjang gitu kan. Kalau kita ngomong melihat tadi kalau misalnya masih ingat lini masa pekerjaan landscape-nya lini masa pekerjaan proyeknya cukup panjang gitu, bisa sampai 5 tahun atau bahkan lebih. Manajemen proyek yang baik ini adalah kunci. Efisiensi waktu, energi, biaya, alokasi tim, kemudian dokumentasi project. Gak cuma gambar, tapi juga dokumentasi pada saat meeting, minutes of meeting, itu sebaiknya terdokumentasi dengan baik. Karena bisa jadi dengan project yang panjang ini, waktu yang panjang ini, apa yang diputuskan pada saat konsep, itu akan dipertanyakan pada saat kita mulai mau melakukan konstruksi. Kenapa dulu kita memilih pendekatan ini, gitu, atau kenapa dulu desainnya seperti ini. Dan bisa jadi orang-orang yang terlibat di fase awal itu juga sudah berganti gitu PIC-nya pada saat dia udah di fase belakangan gitu kan, di fase konstruksi bahkan gitu. Timnya pun bahkan berganti dari tim desain ke tim project. Gitu. Jadi dokumentasi ini hal yang sangat penting dan nggak boleh diabaikan gitu. Sebaiknya juga tersimpan dengan baik. Dan tentunya komunikasi, koordinasi efektif, verbal, non-verbal pada saat mengemukakan ide, mengemukakan saran, gitu, kemudian mengungkapkan ketidaksetujuan gitu kan pada satu kesempatan gitu, itu juga jadi hal yang penting. Kemudian tadi seperti saya bilang ada di depan proses administrasinya harus clear dulu, karena itu jadi dasar kita untuk tahu batas lingkup pekerjaan kita di area eksterior itu apa aja, karena nanti akan banyak orang yang terlibat di situ gitu. Ada sumur resapan, konsultan infrastruktur ada di situ, ada struktur, ada drainase, ada segala macam ada di situ gitu. Jadi kita harus tahu batas lingkup kerjaan kita sampai mana, sejauh mana kita bisa memutuskan, sejauh mana kita bisa memberikan saran, sejauh mana kita memang kewajiban kita untuk melakukan perubahan desain dan lain-lain, itu batasnya akan muncul dari si kontrak. Walaupun kadang-kadang memang akan ada tarik ulur ya gitu sedikit, bagian dari menjaga kerjasama yang baik gitu. Kadang-kadang nggak apa-apa deh gitu, kita tahu ini bukan, tapi kalau misalnya ini untuk karena kita sama-sama mau proyek ini berjalan dengan baik gitu, jadi itu ada, tapi setidaknya mereka tahu bahwa batasan kita sebenarnya nggak di situ. Kemudian kemampuan kerjasama ini juga krusial karena kita akan berhadapan dengan multidisiplin ilmu, tapi ini juga sebenarnya kesempatan untuk mengembangkan jejaring dan kolaborasi dengan berbagai ahli di berbagai bidang, kemudian kerjasama dengan mitra-mitra strategis, supplier, kontraktor yang berbeda-beda servisnya gitu. Ini akan jadi penting gitu. Makanya mungkin momen-momen seperti ini kesempatan misalnya untuk tergabung di organisasi profesi atau mendatangi seminar-seminar online maupun offline gitu, itu adalah kesempatan sebenarnya untuk kita mengembangkan jejaring dan menambah pengetahuan gitu. Sharing ilmu gitu kan. Sharing ilmu, sharing pengalaman gitu. Dan ini salah satu project yang menurut saya cukup extraordinary di San Francisco, Salesforce Center dan Park. Arsiteknya Peli and siapa gitu, nggak salah, tapi saya ingat landscape arsiteknya adalah PWP.
Peter Walker and Partner gitu. Jadi kalau bisa dilihat cukup masif area landscape di atas bangunannya gitu, dan ini menjadi salah satu fasilitas publik untuk lingkungan urban yang sudah sedemikian padat gitu, dan jadi kayak semacam oase gitu. Mudah-mudahan peran kita sebagai arsitek landscape ke depannya memang akan jadi meningkat, dan kita punya kontribusi yang lebih untuk perbaikan kualitas hidup lingkungan, kualitas hidup manusia, dan bagi kota. Terutama kalau misalnya kita lihat di kemarin Pak Bintang sempat ngomong, pada dasarnya manusia Indonesia itu kan adalah manusia ruang luar ya gitu. Kita banyak berinteraksi dan sebenarnya mendambakan untuk beraktivitas di ruang luar gitu. Jadi kalau misalnya kita punya tempat-tempat ruang terbuka publik yang ditata dengan baik gitu, itu akan jadi satu aset yang berharga untuk kota itu sendiri, menjadi suatu kota yang livable atau area yang livable. Dari saya sebenarnya cukup demikian. Terima kasih. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi, karena saya yakin teman-teman yang ada di sini juga pasti punya pengalaman yang bisa memperkaya, dan mungkin kalau ada yang kayak kurang lengkap atau kurang tepat di sini bisa bantu untuk kita sama-sama betulkan supaya kita bisa belajar sama-sama ke depannya ini akan jadi seperti apa. Oke, kita bisa mendengarkan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya nggak bisa berkomentar dulu deh. Kok gitu sih, Mas? Gue berharap, saya berharap itu nambahin. Karena pertanyaan cukup banyak mengalir, jadi kita kan kalau sampai jam 5 masih sekitar 40 menit lagi. Ya. Kalau menurut saya, monggo langsung respon secara berurutan. Dari atas ya. Ada dari Bu Sitawati. Bu Sitawati, sebentar. Kalau project sudah selesai. Bocoran tadi mengatasinya gimana gitu ya? Kalau saya sih tambel. Iya pasti. Salah satu ini nggak bisa dikerjakan hanya dengan seorang diri gitu. Pasti ada konsultan struktur juga yang terlibat di sini. Jadi konsultan ini akan memberitahu hal-hal teknis yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Nah dari sini kita dari sisi landscape akan juga misalnya treatment penggunaan lapisan-lapisan waterproofingnya diperhatikan. Sebenarnya salah satu yang sering terjadi adalah pada saat pengerjaannya. Jadi materialnya udah bagus, gitu. Tapi pada saat pengerjaannya pengawasannya tidak dilakukan dengan baik. Jadi tekniknya, workmanship-nya yang harus diperhatikan. Itu sebabnya juga kita wajib ada sih di situ, dan wajib berkoordinasi juga dengan mitra-mitra strategis, tadi saya udah ngobrol. Kemudian kalau misalnya kaitannya sama struktur media soft element, ini saya sebenarnya maksudnya agak bingung. Atau lapisan-lapisannya ya maksudnya. Kalau standar masing-masing desainer itu juga bisa jadi ada variasinya sih gitu. Tapi umumnya memang kita dari lapisan struktur bangunan gitu, pastinya akan ada waterproofing, teknik waterproofingnya pun beda-beda, pertimbangannya banyak gitu di situ gitu. Kalau misalnya untuk tanaman umumnya sih akan ada beberapa lapis dari mulai screeding, kemudian kita ada misalnya pasir gitu, terus ada kalau sekarang ada teknologi yang namanya drainage cell gitu, di atasnya ada geotex. Kemudian baru misalnya media tanam, itu sebenarnya cukup standar gitu. Nanti kaitannya juga nanti kita ngobrol teknik drainasenya seperti apa gitu kan. Ini juga ada beberapa opsi yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan sama tujuannya mau seperti apa. Kemudian kadang untuk beberapa pohon besar gitu, itu butuh yang namanya root barrier gitu. Ini proteksi terhadap struktur bangunannya sendiri. Kemudian pemilihan si material tanamannya juga itu akan cukup penting di sini. Kemudian tadi ada yang ngobrol, dari Pak Melda, dalam proses perencanaan penyesuaian informasi beban terhadap struktur bagaimana? Beban maksimal sampai berapa persen dari perencanaan yang terakhir? Detail penyesuaian beban setiap elemen tanaman, apakah detail dihitung atau bagaimana teknisnya?
Kalau beban struktur biasanya itu akan diinformasikan sama konsultan struktur dan owner gitu. Biasanya mereka akan info rata-rata beban per meter persegi desain struktur ini akan mampu menyangga beban sekian meter persegi, dan itu bisa dikonversikan kalau misalnya dengan kedalaman tanah sekian. Justru ini juga salah satu pentingnya kenapa landscape arsitek itu muncul dari awal gitu pada proyek-proyek bangunan high rise. Karena kadang-kadang kalau enggak gitu kita cuma dikasih nih strukturnya udah jadi, bangunannya udah jadi, silakan landscape nanam. Lah, nanamnya di mana Pak gitu. Semuanya udah jadi gitu, kita berarti mau nggak mau harus pakai planter gitu kan. Berarti tinggi semua, sementara area landscape-nya sendiri nggak terlalu luas gitu kan gitu. Terus kalau misalnya itu berarti bebannya kan udah terkunci gitu. Nah, kalau misalnya kita dari awal, ini justru jadi kesempatan kita buat berdiskusi dan bernegosiasi, cari jalan tengahnya sama konsultan struktur, bagaimana caranya kita bisa tetap mempunyai area landscape yang terlihat hijau, terlihat nyaman gitu kan, banyak pohon peneduhnya dan segala macam, tapi juga secara struktur tidak akan jadi over design dan over cost gitu. Kalau berapa persennya terus terang saya kurang paham ya, tapi biasanya kita akan informasikan di awal. Biasanya mereka malah nanya, ada beberapa yang malah nanya, landscape butuh berapa banyak buat tanah? Biasanya yang paling banyak dihitung adalah tanah gitu kan. Ya kalau standar kami biasanya untuk pohon itu rata-rata minimum 1 meter gitu. Kalau untuk semak sekitar 40 sampai 50 cm, dan kalau hanya penutup tanah bisa jadi 30 20 cm, itu cukup media tanam saja di luar lapisan-lapisan tadi yang geoteks, pasir, drainage cell dan lain-lain itu. Kemudian kadang lebih membantu kalau kita dari awal sudah menentukan posisi-posisi pohon besar akan ditaruh di mana. Jadi biasanya kadang di fase konsep atau skematik di denah struktur itu udah keluar, beamnya ada di mana, kolomnya ada di mana, dan kita akan naruh pohonnya di mana. Sebaiknya mereka akan menyarankan pohon-pohon besar sebaiknya ditaruh di kolom gitu, atau misalnya di beam tertentu yang mereka memang udah hitung itu akan cukup mampu untuk menampung beban tersebut. Karena itu bukan cuma masalah beban tanah kering ya gitu, tapi mereka akan hitung untuk beban tanah basah gitu kan pada saat setelah disiram. Kemudian untuk air gitu, kedalaman air itu gimana, itu juga biasanya udah didiskusikan dari awal gitu. Apakah kita mau kolam renangnya kalau bisa sunken gitu semuanya, atau mau setengah sunken setengah naik, atau mau nggak mau kalau misalnya memang udah nggak ada space, nggak memungkinkan, strukturnya udah fix, ya mau nggak mau kita naik segitu semuanya. Tapi kan jadinya nggak enak ya gitu melihat 1,2 meter dinding gitu ada di area landscape yang terbatas. Itu nggak enak sih gitu. Tapi justru makanya saya bilang ini pentingnya kita terlibat dari awal. Dari Ira, sejauh mana konsultan landscape berperan ketika diperlukan adanya artwork di area landscape? Sampai mana konsultan landscape mendesain artwork tersebut? Terima kasih. Kalau berdasarkan pengalaman kami, kita kalau misalnya mau go all the way through gitu kan, sampai beneran ngedesain detailnya, itu bisa aja. Tapi biasanya kita nggak punya kapasitasnya seperti itu. Yang paling penting kita kontrol adalah sebenarnya skala dan ambience-nya itu mau dibuat seperti apa. Apakah artwork-nya akan berdiri sendiri, apakah dia akan terintegrasi dengan kolam misalnya gitu. Terus dia akan dilihat dari mana, penempatannya itu adalah kontrol kita gitu. Skala ketinggian material terkait sama ambience itu juga penting. Jadi kita akan ngasih guidelines biasanya ke si artwork spesialis. Ini udah kita desainin ruangnya segini, penempatannya akan di sini, kurang lebih tingginya segini, kalau bisa materialnya ini. Kalau misalnya dari spesialisnya itu punya usulan lain, monggo gitu. Nanti kita diskusi sama-sama ini bisa dikoordinasikan seperti apa, jalan tengahnya mau gimana, termasuk sama kliennya juga gitu. Jadi kadang-kadang yang kita desain ya sebenarnya cuma tempat buat naruh si artworknya itu, pedestalnya gitu, itu mau di mana gitu. Tapi sebisa mungkin kita ngasih ya tadi saya bilang guideline, sebenarnya desain guidelines buat si artwork spesialisnya untuk bekerja. Gitu. Mudah-mudahan cukup jelas. Kemudian Pak Bambang, halo Pak Bambang. Dalam semua proyek yang dijelaskan, apakah melibatkan ahli pertanian? Ini maksudnya horticulturist, agriculture gitu.
Nggak semuanya sih Pak. Halo? Halo? Ya. Ya, oke. Nggak, Ya. sayangnya Lanjut. tidak semua sih perlu, dan ini kadang-kadang juga buat si arsitek landscape jadi beban tambahan, karena jadi tambah lagi peran yang harus dijalani di sini gitu, harus belajar macam-macam gitu kan di sini, karena biasanya kalau secara umum gitu kalau orang ngelihat landscape, oh ada orang landscape, ya udah pokoknya segala sesuatu tentang tanaman udah tanya aja ke dia gitu kan. Padahal kan nggak seperti itu ya gitu kan, maksudnya kita juga punya spesialisasi masing-masing, ada teman-teman kita di horticulturist gitu yang bisa bantu untuk menyarankan sebenarnya lebih baik seperti apa. Kemudian teman-teman kita mungkin yang bahkan di landscape tapi dia khusus di pemeliharaan mungkin akan jauh lebih punya kapabilitas gitu untuk menjelaskan teknik pemeliharaan. Kadang bahkan ditanya sampai yang gitu, tanaman di rumah saya kena kutu gitu, gimana ya Bu? Padahal lagi ngobrolin project gitu sebenarnya. Hal-hal kayak gitu tuh sering banget muncul gitu pada saat rapat koordinasi. Terima kasih dari Mas Taruna. Dalam konstruksi bangunan serumit ini tentu akan ada masanya menjalankan metode fast track multidisiplin ilmu yang belum tentu dari perusahaan yang sama. Apa saja yang perlu diantisipasi dan sering luput di lapangan. Koordinasi dengan tim struktur atas beban taman, pool, dan lain, tim ME. Mohon kiat-kiatnya agar dapat bersinergi dengan baik, bukan gontok-gontokan saling menyalahkan. Ya sih, ini sering banget terjadi. Tapi salah satu yang dari pengalaman saya adalah memang tempatkan mindset-nya bahwa kita sama-sama mau cari solusi, sama-sama mau proyek ini berjalan dengan baik gitu. Dan yang penting adalah kita tahu batasan kita ada di mana. Batasan kerja kita ada di mana gitu. Pada saat kita koordinasi akan sering, ini kan kerjaan kamu, enggak ini kerjaan saya gitu. Saya tahu, kalau misalnya kita tahu persis batasan scope of works kita itu apa gitu, itu akan jauh lebih mudah untuk mengkomunikasikan. Karena berarti dari sini itu adalah pekerjaan Anda. Setelah Anda selesai dengan misalnya mendesain penempatan dan dimensi, misalnya paling mudah biasanya yang paling muncul belakangan itu MEP gitu, tiba-tiba banyak muncul benda-benda lain di eksterior gitu kan, tiba-tiba harus ngasih kenapa jadi ada lubang ini di sini, ada apa di sini. Itu ada aja gitu, walaupun kita udah berusaha mengkoordinasikan sebaik mungkin gitu. Jadi tapi ya itu balik lagi, memang ini kemampuan komunikasi dan koordinasinya yang harus sama-sama kita belajar sih gitu di sini. Kalau gontok-gontokan ya kadang tidak bisa dipungkiri gitu, tapi kalau misalnya kita punya tahu scope of work-nya di mana dan dokumentasi kita cukup lengkap, itu biasanya akan jadi dasar yang baik pada saat kita mau koordinasi dan nggak saling nyalahin. Kemudian Mbak Anggia. Bu Anggia, saya terus kamu ngeproyek di Essence Dharma Wangsa, konsep landscape dan tahap awal dan sesuai dengan tahap akhir. Untuk yang area gerbang, iya sih, gitu. Sebisa mungkin itu memang mengikuti desain kita. Kemudian area yang tadi saya foto, itu memang desain kita. Kemudian dari konsep sampai ke pelaksanaan itu kurang lebih sesuai. Ini juga tertolong sekali dengan koordinasi dengan tim klien yang memang sangat amat kooperatif. Dan tim lapangannya juga dapat kontraktornya juga kebetulan memang kooperatif gitu. Jadi kita smooth. Tolong ya, cek. Kenapa? Enggak, rekon. Oke. Terkait timeline pekerjaan landscape, kapan sebaiknya tim desain landscape bergabung dengan tim desain lainnya? Apakah landscape berjalan bersama dengan desain arsitektur? Konsultan landscape juga mulai konsultan. Biasanya kita sih selalu minta sama klien, kalau misalnya kita terlibat dari awal, itu kita mulai pada saat arsitektur sudah mengajukan draft konsep. Gitu. Karena kita jadi bisa lihat, oh ini arahnya kurang lebih akan kemana gitu. Terus area landscape-nya itu di mana aja gitu. Atau paling tidak pada saat mereka selesai konsep, supaya memang batasan area landscape-nya itu cukup jelas, dan dari situ kita bisa lihat, oh kita bisa berkontribusi di sini, dan kita sebisa mungkin kalau misalnya ada yang kurang berkenan, itu bisa dikomunikasikan dari awal. Tapi untuk penggambaran berikutnya, itu biasanya memang kita akan mundur sedikit di belakang arsitektur, karena biasanya memang kalau proyek seperti ini, arsitektur akan maju duluan,
kurang lebih misalnya 50% progresnya mereka, baru yang lain menyusul di belakang gitu. Kalau misalnya kita nunggu mereka selesai perizinan, ya itu tadi seperti saya bilang gitu, kita akan hanya dapat ruang sisa dan teknis pendekatan dan kreativitasnya juga akan lebih terbatas dibanding kalau misalnya kita bisa terlibat dari awal gitu. Tapi kadang-kadang untuk kebanyakan proyek akhirnya kita sekarang mulai paham. Biasanya setelah perizinan mereka memfinalkan gambar teknis gitu, arsitektur, struktur, MIP, infrastruktur ini akan intens sekali berkoordinasi. Dan ini nggak apa-apa, kita mundur hanya sekedar memantau gitu, nggak perlu terlalu intens terlibat di situ karena kadang-kadang datang meeting tiap minggu cuma ngelihat orang ngebahas SAF gitu kan gitu. Itu juga kan nggak efektif gitu sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita akan stand back gitu pada saat fase ini gitu. Nanti kalau misalnya mereka udah selesai koordinasi, udah selesai superimpose semuanya gitu, kita masuk lagi untuk lihat oh ya ada perubahan terkait landscape yang memang harus diakomodasi. Gitu. Itu biasanya seperti itu. Kemudian bisa minta contoh visi atau filosofi seperti apa di salah satu proyek yang sudah terbangun atau belum. Cukup macam-macam ya sebenarnya gitu. Kalau misalnya mau nanya visi atau filosofinya, biasanya kita memang cukup customize dari satu proyek ke proyek lain gitu. Dan seperti saya bilang itu bagian dari proses desainnya gitu. Tapi secara umum bisa dibilang 3 poin pertama yang tadi saya sebutkan di atas itu akan menjadi dasar gitu. Kalau style desain ya tentu saja akan cukup berbeda-beda gitu. Karena kebetulan kalau kami di Townland, kami punya principal designer gitu, tapi tim-tim project yang terlibat itu juga punya otoritas untuk menentukan arah desainnya mau seperti apa. Jadi kalau bisa dilihat, ini menurut saya jadi punya dari satu sisi punya keragaman desain yang cukup menarik gitu. Kita terus-terusan bisa explore filosofi atau tema desain apa yang mau kita eksplor saat ini. Kadang kita lihat tren gitu, kadang juga kita coba cari inspirasi dari, atau kadang-kadang dapat inspirasi dari arsitekturnya gitu, atau kadang-kadang kita pengen kontras gitu sama arsitekturnya itu mau jadi seperti apa gitu. Itu bisa macam-macam sih pendekatannya dan filosofinya juga. Apakah dari Pak Ben, apakah perbedaan istilah Sky Court dan Sky Garden? Saya kebetulan belum baca sih Pak untuk yang buku ini. Kalau penerapan Sky Court dan Sky Garden, kalau istilah itu pasti cukup banyak ya definisinya seperti apa. Taman atap, kadang ada kalau misalnya di atas podium floor, ada yang bilang podium floor garden, ada yang bilang high rise building gitu, penempatannya di mana. Sky garden ada yang bilang refuge floor dimarketkan juga sebagai sky garden gitu, atau roof garden di paling atas gitu kan. Ini bisa jadi beda-beda sih sebenarnya. Kalau penerapan sky court di Indonesia, mungkin salah satu project kami yang tadi saya bilang tadi di Midtown Residence dan Midtown saya lupa. Dan Midtown Signature itu M-Town kalau sekarang kalau nggak salah nama pasarnya itu bisa dibilang sebagai Sky Court. Jadi sebenarnya itu tipe project landscape yang dia dibangun di atas gedung parkir terintegrasi dan memang jadi kayak courtyard fasilitas utama untuk si penghuni di apartemen tersebut. Terus tadi dari Mas Dedi, mohon di-highlight roof garden dan drainage system pada roof garden di project high-rise building. Ya ini juga drainage system pada roof garden. Ini bisa macam-macam tadi seperti saya bilang. Penempatan ada yang memang dia biasanya di planternya masing-masing ada, di area tanamnya pasti ada gitu. Terus kalau misalnya area perkerasannya cukup luas, mau nggak mau kita juga harus nambah untuk tambahan drainase gitu, titik-titik drainase. Dan ini juga biasanya kita koordinasi sama tim
MEP juga gitu kan gitu. Apakah sih penempatannya ini sudah memadai sesuai dengan kapasitasnya atau misalnya belum gitu. Ini juga bagian yang memang harus terus-menerus dikoordinasikan secara intens gitu kan. Kaitannya sama luas dan kaitannya juga biasanya memang ke kapasitas air hujan atau air limpasan yang akan harus diterima sama landscape gitu. Terus kalau untuk kolam renang, ya ini juga balik lagi kadang-kadang by design gitu kita pengennya misalnya seamless gitu si drainase kolam renangnya sama sekali tidak terlihat hampir di level yang sama perkerasan di pinggir kolam renangnya di pool deck gitu, atau misalnya untuk kemudahan pemeliharaan yang maunya ya udah drainase biasa aja semi terbuka pakai grill dan segala macam. Di sini ya akan juga jadi point of coordination sih. Saya coba baca ya, ini masih banyak di bawah. Mudah-mudahan waktunya cukup. Silakan diminum dulu, Bu Ari. Kopinya ya, kopinya. Aduh, kita udah untuk Kairas. Nah, jadi Mbak Asti, biasanya kalau kami dulu kita akan ngambilnya udah lamsam semuanya di depan gitu kan. Dan kadang ada klien yang minta fee-nya juga lamsam gitu kan untuk kontrak desain gitu. Tapi melihat kenyataannya si timeline, biasanya kita akan minta sebelum pada saat kita dikasih permintaan untuk mengajukan proposal biaya gitu, kita akan tanya ini timeline-nya seperti apa, waktu pekerjaannya akan kurang lebih seperti apa, kapan mau launching gitu misalnya, kapan mau serah terima, terus itu jadi pertimbangan juga buat kita gitu. Kalau misalnya ternyata cukup cepat gitu ya, itu kan jadi pertimbangan pada saat perhitungan biaya. Tapi kalau misalnya biasanya sih klien optimis, enggak kok ini insya Allah 3 tahun selesai gitu. Tapi biasanya sih bisa jadi banyak faktor yang terjadi sampai keoptimisan itu ternyata tidak bisa terwujud gitu kan. Tapi akhirnya kita memisahkan sekarang untuk periode konstruksi, jasanya itu kita pisahkan, udah ada gitu, tapi kita masukin ke poin yang berbeda. Jadi dia tidak mengikat sama waktu. Jadi nggak mengikat waktu berapa tahun atau 2 tahun, 3 tahun atau berapa tahun. Tapi pada saat konstruksi landscape-nya itu dilakukan, ya pada saat itu kita mulai bekerja. Jadi biasanya juga bisa bukan lamsam, tapi misalnya minta charge-nya bulanan atau 2 bulanan atau 3 bulanan, tergantung persentase kurang lebih timeline project pekerjaan landscape-nya itu akan seberapa lama estimasinya. Ini juga sebenarnya harusnya sih sebenarnya kalau menurut kami adalah win-win solution buat si klien gitu, karena kan mereka nggak harus bayar bulk di depan gitu, tapi bisa juga bisa sesuai kebutuhan gitu, karena landscape cuma 6 bulan ya udah kita bayar untuk bantu ngawasin di lapangannya 6 bulan aja. Mudah-mudahan membantu, kalau nggak bisa japri Mbak. Kemudian sebagai dari Pak Tommy, sebagai titik acu awal untuk membuat sebuah ide konsep karya landscape di high-rise building, apakah yang berbeda dengan high-rise building landscape dengan non-high-rise building? Tentunya faktornya berbeda sih Pak, gitu. Kita tidak bisa mengabaikan keberadaan si bangunannya itu sendiri sebagai titik tolak untuk kita mulai mengerjakan. Karena area landscape kita itu sedikit banyak akan dipengaruhi dengan si layout bangunannya. Itu salah satunya gitu, yang akan membedakan gitu. Terus posisinya ada di mana, secara geografis dia ada di mana, itu juga akan jadi berbeda. Tapi kurang lebih itu sih sama ya untuk project non high rise gitu. Tapi keberadaan dan keterhubungan sama si bangunannya ini sendiri itu akan cukup jadi titik awal yang tidak bisa diabaikan gitu. Dan sebaiknya memang kita ngobrol, karena area landscape-nya itu akan cukup beragam dari area yang dari area penerima gitu misalnya gitu sampai area perimeter, kemudian transisi dari landscape ke bangunan, itu juga akan jadi hal-hal yang menjadikan pertimbangan gitu, dan bisa jadi titik awal buat kita ngedesain. Kemudian ini ada dari Mas Yoga, izin bertanya untuk pemilihan material baik softscape dan hardscape, sejauh mana arsitek landscape bisa memilih tanpa intervensi dari arsitek bangunan?
Karena dalam perencanaan HRS biasanya tim leader adalah arsitek bangunan. Betul. Memang biasanya tim leadernya adalah arsitek bangunan gitu, atau mungkin langsung ke owner gitu ya. Tapi umumnya sih arsitek tidak akan terlalu banyak mengintervensi pilihan material tanaman atau pilihan material hardscape yang kita gunakan selama memang kita bisa menjelaskan reason-nya gitu. Atau malah biasanya mereka ya udah, atau selama tidak bersentuhan langsung sama area building itu biasanya mereka akan ya monggo aja gitu. Kecuali misalnya memang udah ada arahan khusus dari mereka, kita pengen semuanya materialnya tone-nya ini gitu. Itu biasanya akan jadi pertimbangan kita juga gitu. Tapi umumnya sih biasanya kami punya kebebasan cukup untuk menentukan materialnya. Justru biasanya yang akan banyak memberikan saran adalah owner. Kaitannya sama preferensi pribadi ada gitu, kaitannya juga sama biaya. Biasanya paling banyak di situ. Kemudian ini dari Rizky, tapi tulisannya salam saya Pak Edi. Oke. Mas Rahman kayak ini deh. Terus nah, dari ya, itu tadi kayaknya di japri oleh Pak Edi ya. oh, oke. Di japri Pak Edi ada satu pertanyaan lain tadi juga via japri ke Kang Dian, jadi agak di sisi bawah posisi. Ini ada dari Kang Dian, dari Pak Bintang ya. Nih, saya baca dulu yang dari Pak Edi ya. Bagaimana mengeset tata letak tanaman agar terjadi sirkulasi yang baik dalam ruangan supaya ruangan tidak panas? Apakah harus menggunakan tanaman tertentu seperti apa? Ini maksudnya indoor ya? Kayaknya indoor deh. Mohon maaf Pak, kalau tata letak tanaman di dalam ruangan ya, kalau udah indoor biasanya itu kan udah area ranah privat umumnya gitu kan, gitu. Itu biasanya memang jadi preferensi masing-masing orang gitu. Biasanya yang kita kerjakan kalau misalnya dia semi indoor pun, itu tetap area publik gitu. Jadi biasanya penempatan tanamannya ya udah dipikirkan sedemikian sehingga untuk tujuan tertentu gitu kan, apakah dia hanya untuk dekorasi, apa dia kita mau buat screening pemandangan atau apa gitu. Tapi kalau ruangan tidak panas, ini saya agak bingung sih. Ini kaitannya sama sirkulasi dan layout antar ruang juga sih soalnya ya. Gitu. Mohon maaf, kayaknya saya juga nggak capable ngejawabnya untuk yang itu. Nah, ini ada titipan pertanyaan lewat Kang Dian dari Pak Bintang. Apakah pengalaman mendampingi proses bangunan mengambil sertifikasi bangunan hijau atau rating plus di luar Indonesia? Jika ada, mohon diceritakan. Ya, kalau yang ada beberapa sih Pak, gitu. Umumnya kalau dia adalah apartemen, yang tadi saya ceritakan, umumnya mereka nggak terlalu concern saat ini untuk si rating bangunan hijaunya sendiri, gitu. Tapi kalau misalnya kecuali dia premium banget ya gitu mungkin. Tapi kalau misalnya office itu biasanya lebih cenderung untuk lebih concern dan memang ada arahan dari awal itu untuk mereka mau aiming buat ngambil satu sertifikasi tertentu. Kayak ini salah satu project high-rise yang kami kerjakan, tapi kebetulan projectnya di-cancel soalnya Pertamina Energy Tower. Itu kan di aiming jadi dapat pokoknya dapat sertifikasi paling tinggi platinum gitu. Jadi dari sisi bangunannya sendiri, sistemnya SOM itu waktu itu sebagai leading arsitek udah mendesain sedemikian sehingga semua sistem MEP, infrastruktur, fasad dan lain-lain itu udah didesain sedemikian sehingga untuk bagaimana caranya mencapai si sertifikasi platinum. Di landscape-nya juga sendiri diperhatikan gitu. KDH, dia kalau nggak salah juga ngambil beberapa referensi juga dari yang lain. Jadi benar-benar dilihat hitungan koefisien dasar hijau, basic green, mereka punya konsultan khusus gitu untuk si sertifikasi ini dan mereka akan memberikan arahan-arahan kepada kami sebagai desainer-desainer dan setiap tahapan project mereka akan melaporkan ini masih ada yang bisa ditingkatin nih di sini gitu. Pilihan tanamannya mau apa, terus misalnya penggunaan vertical green gitu seperti apa, itu
itu akan sangat didirect oleh si requirement dari sertifikasi greenship yang mau dicapai. Kemudian kayak MPP tower yang di Sudirman itu mereka mau ngambil dari Greenmark kalau nggak salah sama dari Well. Jadi ada beberapa poin-poin pada saat kami mendesain itu yang disampaikan apakah itu bisa dicapai gitu dari sisi landscape. Walaupun yang paling utama sih sebenarnya lebih ke KDH, tapi kayak salah satunya adalah yang saya ingat dari mana dia mendapatkan si tanamannya itu, apakah lingkar skala provinsi atau bukan gitu. Terus ada tanaman-tanaman edible atau tidak gitu kan. Itu jadi salah satu pertimbangan untuk mereka mendapatkan sertifikasi tersebut gitu. Terus jadi ada beberapa sih Pak gitu, dan mudah-mudahan saya berharap ke depannya sih akan lebih banyak, dan memang ini sebaiknya disampaikan dari awal supaya kita sebagai desainer juga tahu dan bisa mempelajari si requirement-nya tersebut supaya bisa diimplementasikan di desain. Gitu. Karena akan lebih repot kalau misalnya adanya di belakang. Jadi kayak tambal sulam gitu, kurang baik gitu kan jadinya.